Kita pasti pernah berada dalam kondisi kelelahan secara fisik dan emosional. Rasa lelah ini bisa jadi dipicu oleh kegiatan dan rutinitas berulang yang kita lakukan, ataupun tekanan berat yang kita dapatkan di pekerjaan. Kalau tekanan ini kita terima secara terus-menerus dan dibiarkan menumpuk, hal ini akan membuat jiwa dan raga kita menjadi lelah dan mengakibatkan stres berat. Hal ini disebut dengan burnout. Burnout bisa dialami siapa saja. Hilang semangat, performa kerja menurun, jadi sinis dan mudah marah adalah beberapa ciri kita mengalami burnout. Di kondisi kayak gini, kita perlu retreat dan berhenti sebentar dari hiruk-pikuk pekerjaan. Kita perlu ambil waktu untuk memulihkan diri. Kalau caraku untuk self-healing adalah dengan berlibur dan pergi ke alam. Kali ini aku akan ajak kalian retreat virtual bareng aku dan teman-teman ke sebuah pantai di Jogja. Kami sampai saat semuanya udah lumayan gelap. Hal pertama yang harus kita lakukan saat camping outdoor adalah menyalakan api dan menyiapkan penginapan, tenda ataupun sleeping bag. Selebihnya yang harus kalian lakukan adalah nggak ngelakuin apapun. Ya kan ceritanya masih liburan nih, jadi pastikan kalian nikmatin suasana ini bareng teman-teman. Hey guys, sekarang aku lagi di pantai dan muka aku nggak kelihatan tapi nggak apa-apa. Tapi kalian lihat. Ini adalah salah satu pantai yang belum banyak orang tahu. Nggak, kayaknya ada banyak sih orang tahu, cuman ya lumayan jarang dikunjungi. Dan pantai ini agak jauh dari pantai Indrayati. Kerennya di pantai ini itu nggak terlalu banyak orang. Ada banyak spot campnya. Dan sekarang lagi jam 5-an dan aku lagi nunggu sunrise. Jadi ya, stay tune. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan ketika ngerasa burnout atau stres dengan pekerjaan. Salah satunya adalah dengan refreshing. Jalan ke pantai ataupun hutan bisa dibilang caraku untuk memberi waktu istirahat untuk diriku sendiri. Karena ketika di tempat seperti wisata alam, aku nggak memikirkan tanggungan pekerjaan. Hal ini disebut stress release. Sekarang udah mulai terang guys, dan kalian bisa lihat cahayanya. Keren gak sih? Ini adalah spot campingnya kita tadi. Di sini ada spot campingnya kita. Kalau ke Jogja, kamu punya banyak pilihan pantai indah yang bisa kamu kunjungi. Hampir semua pantai yang dibuka untuk umum bisa untuk menginap. Kalau kamu berjiwa petualang, masih ada banyak pantai yang jarang dikunjungi. Semua ini ada plus dan minusnya sih. Kalau pantainya masih baru dan jarang dikunjungi, berarti akses jalan, toilet, dan fasilitas umum lainnya masih buruk. Bahkan mungkin belum ada. Tapi itu harga yang harus dibayar kalau kalian adalah pemburu hidden gem. Aku secara pribadi lebih menyarankan kamu untuk mengunjungi pantai yang memang dekat dengan akses jalan raya dan pemukiman penduduk. Karena alasan keamanan. Kalau memang kamu lebih prefer pantai yang sepi, aku sarankan untuk research dulu dan lihat review-review pantai yang sepi di Jogja. Ada banyak kok, tenang aja. Sekarang kita saksikan Gary ngedance. Ini dance darurat by the way. Enjoy. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Sekarang udah terang, saatnya kita terbangkan drone. Semoga belum terlalu terlambat. Oh ya, sekarang pas 5.35 dan ini waktunya untuk drone time. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I
want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Ini adalah spot kita di antara karang dan kita udah kedatangan model. Namanya adalah James Joseph Potiphar. Is that right, sir? Ya. Ya. Oke. Nanti kau jalan kayak tadi lagi. Balik. Kayak gitu aja dulu kayaknya. Jadi biar aku frame. Sudah framing fotonya. Di sini keren karena ada tumbuhannya. Dan ini adalah frame alaminya. Jadi tinggal aku framing dan posisikan aja. Dia diganggu orang-orang. Siap, Odi? Oke, lihat ke atas. Kayak gitulah. Di situ aja. Ya guys, sekarang aku lagi di dalam gua. Ini gua ala-ala gitu. Ini sekarang lagi dalam gua dan ini ada framingnya gini. Aku mau coba ngambil gambarnya kayak gini dengan Joseph apa tadi nama kau? Joseph John Potiphar. Kadang ketika foto di alam, kita harus lebih peka untuk nyari spot foto yang unik untuk kita foto-foto. Sekarang spot foto kedua dan sekarang kita udah punya model yang baru. Oh my god. Namanya adalah Maria dari Samaria. Maria Nona- dari timur, perempuan timur. Aduh Tuhan. Aku dapat kabar bahwa Maria ini adalah saudaranya Bosan. Iya, Naris. Kakak Naris, Pak Adi. Naris lovers. Kakak Naris, nanti tolong ajak beta ke NTT. Oh, silahkan. Anak-anak TikTok nih. Anak-anak TikTok guys, mereka lagi bikin video guys. Oke, sekarang Joseph sedang mengajari Maria. Iya. Iya, kau jalan dengan gaya perempuan sudah. Iya. Yo, Tengok kiri, tengok kanan, terus berhentinya di berhenti di laut. lari. Tidak. Kau ke kanan sedikit ini. Tapi tidak balik ke sini, tidak balik ke belakang. Nanti aku bilang kalau balik. Kau ke kanan lagi. Aduh bosan pengadik nih. Kali ini framingnya mirip dengan yang pertama tadi. Konsep ini aku beri nama Keluar dari Goa. Terus masih. Kenapa kembali? Iya dari sana. Konsep ini sebenarnya simple aja. Tujuannya untuk nempatin subjek foto di tengah frame. Seolah-olah subjeknya baru jalan keluar dari goa. Sekarang kita ke spot berikutnya bersama model berikutnya. Perkenalkan modelnya namanya Laura. Hai. Laura ini adalah istrinya Potiphar. PA. Bukan Potiphar yang tadi ya. Dan kita lagi di spot berikutnya. Ih, cantik banget cepatlah. gue. Sana. Airnya lagi bagus guys. Ya lo kelihatan kok enggak. Hari ini langitnya bagus banget dan perfect untuk foto-foto. Cuaca hari ini cerah banget dan cahaya dari mataharinya pas banget buat foto. Karena sekarang lagi golden hours. Golden hours itu sebutan untuk waktu ketika cahaya matahari sedang berwarna keemasan. Biasanya pas sunrise atau sunset. Kerennya di pantai ini selain nggak ada orang, ombaknya relatif sedang, nggak terlalu kuat dan nggak terlalu berbahaya buat kamu yang menginap dan main air. Tapi tetap harus jaga diri dan jaga keselamatan, nggak boleh terlalu jauh masuk ke dalam sana.
Dan ada banyak spot foto. Tadi udah 3 tempat foto yang aku udah ambil fotonya. Dan sekarang kami lagi foto di sini dengan feature-feature batu-batu ini. Dan semoga hasilnya bisa bagus. Kalau kita menemukan framing yang tepat, nanti hasilnya akan bagus. Kali ini aku mau komposisinya feature batunya kelihatan. Makanya kali ini subjeknya menggunakan baju putih, karena kalau menggunakan baju gelap, warnanya akan tertutup oleh warna bebatuan yang cenderung warna gelap. Setiap kali kalian mau foto, kalian harus perhatikan lokasi yang kalian tuju, dan kalian harus sesuaikan juga baju yang akan digunakan. Misalnya kalau aku menggunakan baju gelap kayak gini, kalau aku foto di situ, jadi bakalan kelihatan gelap. Foto ini diambil secara nggak sengaja. Ini adalah momen waktu Thalia tersapu ombak. Baru aja beberapa detik sebelumnya, aku larang dia ngeletakin jedainya di atas karang. Tapi ya Thalia adalah Thalia, dia nggak mau dengerin. Dan datanglah ombak. Lain gua lagi lu. Dan aku bilang makanya simpan barang itu di tempat yang pasti. Oh. Sekarang terbukti kan? Selisih sepersekian detik jedai kau hilang kan? Masuk semua pasirnya. Ini salah satu pantai yang keren banget juga menurut aku, karena nggak banyak orang di sini dan nggak banyak turis di sini. Tapi perlu diperhatikan karena ini pantai selatan, jadi ombaknya lumayan tinggi. Perlu diingat bahwa alam itu tidak bisa diprediksi secara fix. Tapi itu yang perlu diperhatikan adalah kalian harus menjaga diri kalian, apalagi di tempat yang berombak kayak gini. Kalau kalian mau foto-foto di tempat seperti ini, bisa gunakan baju berwarna kuning, putih. Tapi buat perempuan mungkin perlu menjaga, karena bisa jadi kalau kena ombak terus nanti dalemannya kelihatan. Kecuali kalian nggak masalah dengan hal itu. Aku juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini sekarang matahari tepat di belakang kita, dan ya sepertinya keren hari ini. Kerennya Jogja ini hampir kayak Bali. Jogja ini punya tempat wisata itu ada banyak, mulai dari gunung hingga laut di satu tempat yang sama. Jadi kalau ke utara kalian dapat Gunung Merapi, kalau ke selatan kalian dapat deretan pantai selatan. Ini adalah deretan pantai selatan di Gunung Kidul, dan jaraknya itu sekitar 3 jaman aja. Kecuali kalian mau pergi ke Wedi Ombo yang jauh di sana, itu mungkin 3 jam lebih gitu. Jadi rata-rata jaraknya bisa dicapai dari kota itu di bawah 3 jam. Itu yang bikin Jogja ini jadi tempat favorit untuk semua orang. Belum lagi ini adalah kota pelajar, jadi semua orang dari semua wilayah di Indonesia ada. Misalnya di grup kita aja, kita yang datang hari ini ada dari Ambon, dari Kalimantan, dari Jawa, kayaknya banyak deh. Dan ya, ikuti eksplor aku lagi. Stay tune. Jika kalian suka cerita rakyat atau legenda, ada banyak kisah yang mengisahkan tentang Pantai Selatan. Yang paling terkenal adalah cerita mistisnya tentang Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pantai Selatan. Berdasarkan pengalamanku, selama kita menjaga perilaku, dimanapun kita berada pasti akan dijauhkan dari bahaya. Ngelihat Phuket ini mengingatkan aku ke satu dokumenter di Netflix namanya Sea Piracy. Dan ya di sana dijelaskan bahwa sampah Phuket plastik di lautan adalah salah satu yang membuat lautan kita tercemar. Tapi memang dilema sih soal kalau kita bicarain soal sampah plastik itu. Ini kayak lighting waktu aku moto si Sofia di Sumba, lightingnya kayak gini. Matahari, tapi bedanya matahari sunset dia datang dari sebelah sana, dan kami sama-sama menghadap ke pantai sebelah sana. Cara supaya nggak kesapu ombak adalah dengan membenamkan kaki di bawah. Jadi ombak nggak akan nyapu aku. Wah, kayak ini ombaknya tinggi guys. Dear kalian yang suka vandalisme, kalian yang pelaku vandalisme, mungkin kalian berpikir dengan mencoret-coret seperti ini, kalian merasa kalian keren, dan kalian akan menjadi terkenal. Ada tebing kayak ginian coba.
Sekarang kita lagi explore pantai sebelahnya. Ini nggak terlalu bisa dibilang explore sih, cuman ya jalan ke pantai sebelahnya. Wow, wow. Ini favoritku. Kalau ada cahaya di belakang, aku bakalan auto gitu. Kayaknya mereka asik guys. Ya, kita sana aja, kita sebelah aja. Gary, dance! Dance sekarang! Dance, dance! Cepat! Ya, ada musik! Yeah. Ya! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off Aku mau ikut guys, tapi nggak ada yang pegang kameranya nanti. to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Nih guys, jadi kita bayar parkirnya 10.000. Nggak tahu itu 10.000 itu beneran parkir atau Bisa, oke. satu kali Ini tuh lagi. namanya Cheetos Giro guys. Jadi aku tuh pengen nyobain gitu ya. Ala-ala gitu kan kayak kalian lihat nggak sih kayak oh my god kayak bentar ya aku cobain rasanya kan. Meninggal kayak gila sih. Aku nggak endorse. Lewat momen ini, aku jadi ngerasa bersyukur. Aku dikelilingi orang-orang yang sejiwa, peduli, dan mendukung secara positif segala sesuatu yang aku lakukan. Semua orang punya stress release dan healing yang berbeda-beda. Buat aku, menghabiskan waktu dengan orang terdekat adalah stress release terbaik. Aku tahu 2 tahun belakangan bukan masa yang mudah untuk kita semua. Tapi percayalah, selalu ada harapan di hari esok. Nikmati waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena kenyataannya kita nggak bakal pernah tahu seberapa berharganya momen sesimpel duduk ketawa dan nongkrong bareng teman, sampai tiba waktunya kita nggak punya lagi kesempatan untuk ngelakuin itu. So, nikmati setiap momen dalam hidupmu, syukuri semua yang ada, dan jangan lupa untuk liburan.